Di balik sejarah panjang bangsa ini, ada kisah yang jarang terungkap, kisah tentang sebuah organisasi rahasia yang penuh misteri. Di dalam loji-loji tua, mereka berkumpul dengan cahaya lilin, mengenakan simbol aneh, dan mengucapkan sumpah yang tidak pernah didengar oleh telinga orang biasa. Inilah Freemasonry, sebuah perkumpulan internasional yang pernah berakar di tanah Hindia Belanda, merasuk ke kalangan elit, hingga membuat masyarakat bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan mereka? Dari cita-cita persaudaraan universal hingga tuduhan sebagai alat kolonial, dari simbol pencerahan hingga stigma, rumah setan, jejak Freemason di Indonesia tidak pernah lepas dari kontroversi. Dan puncaknya, organisasi ini akhirnya dilarang langsung oleh Presiden Soekarno. Namun pertanyaannya, benarkah Freemasonry hanya sekadar perkumpulan sosial? Atau ada agenda tersembunyi yang selama ini tidak kita ketahui? Mari kita telusuri lebih dalam, misteri Freemason di Indonesia. Freemasonry atau Vrijmetselaarij dalam terminologi Belanda adalah suatu organisasi persaudaraan rahasia internasional yang berkembang dari Eropa sejak abad ke-18, dengan ideologi yang menyertakan sekularisme, rasionalisme, persaudaraan manusia, dan kritik terhadap dogma keagamaan yang tertutup. Di Nusantara, kemudian Hindia Belanda, sekarang Indonesia, Freemasonry muncul sebagai bagian dari proyek kolonial Belanda sekaligus sebagai ruang pertemuan kelas sosial tertentu, termasuk orang Belanda, Indo-Eropa, dan suatu ketika elit Bumiputra terpelajar, yang mengadopsi unsur modernitas, pemikiran barat, dan keinginan transformasi sosial dan budaya. Organisasi ini kemudian menimbulkan kontroversi, interaksi, dan konflik terutama dengan organisasi-organisasi Islam, hingga akhirnya mengalami pelarangan. Latar sejarah kedatangan Freemasonry ke Hindia Belanda. Freemasonry mulai menyebar ke Belanda melalui Loji Agung Belanda, Great Lodge of the Netherlands, yang pada tahun 1756 menjadi pusat legitimasi organisasi Freemason di Belanda. Dari Belanda, penyebaran ke koloni, termasuk Hindia Belanda, terjadi melalui jalur struktural kolonialisasi, yaitu pejabat kolonial, militer, pegawai administrasi, dan mereka yang terkait dengan pemerintahan kolonial, yang membawa budaya dan institusi barat. Loji pertama yang didirikan di Batavia tercatat pada sekitar 1762, dengan nama La Chaisie. Kemudian pada 1767 dan 1769 didirikan loji-loji seperti La Fidèle Sincérité dan La Vertueuse di Batavia. Ini menjadi titik awal formal kehadiran Freemasonry di Nusantara. Seiring berkembangnya pemerintahan kolonial, terutama pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, jumlah loji meningkat, lokasinya menyebar ke kota-kota besar selain Batavia seperti Semarang, Surabaya, Makassar, dan Medan. Organisasi Freemasonry di Indonesia pada masa kolonial kerap hadir dengan sebuah cita-cita yang dikemas rapi dalam bahasa persaudaraan universal. Mereka menyuarakan gagasan tentang persatuan umat manusia tanpa membedakan ras, agama, atau status sosial, serta mengusung keyakinan bahwa melalui ilmu pengetahuan, kebebasan berpikir, dan kemajuan kebudayaan, masyarakat dapat dibawa menuju peradaban yang lebih maju. Cita-cita tersebut tidak hanya terfokus pada pembangunan jaringan rahasia di antara anggotanya, melainkan juga diwujudkan melalui pendirian perpustakaan, sekolah, dan wadah diskusi intelektual di berbagai kota Hindia Belanda. Dalam narasi resmi mereka, Freemason Indonesia bermimpi menciptakan generasi terpelajar yang berani meninggalkan fanatisme, menolak tahayul, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal. Namun, cita-cita ini di mata sebagian kalangan justru dianggap sebagai upaya untuk menyingkirkan pengaruh agama, sehingga memunculkan polemik dan resistensi dari kelompok-kelompok Islam yang melihatnya sebagai ancaman bagi identitas spiritual bangsa. Dalam lintasan sejarah kolonial, sejumlah tokoh penting tercatat pernah terlibat dengan gerakan Freemasonry di Hindia Belanda. Di kalangan pejabat kolonial, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, 1808-1811, sering disebut memiliki hubungan erat dengan Lodge, mengingat kebijakannya yang progresif, rasional, dan menekankan disiplin modern ala Eropa. Tokoh lain adalah Thomas Stamford Raffles, meskipun berstatus Inggris, yang pada masa pemerintahannya di Jawa, 1811-1816, tercatat menghadiri pertemuan Freemason di Batavia. Dari kalangan Bumiputra,
Nama-nama seperti Raden Saleh, pelukis Jawa terkenal abad ke-19, disebut pernah berkaitan dengan Freemasonry karena relasi intelektual dan jaringan sosialnya di Eropa dan Batavia. Beberapa priai Jawa terpelajar, termasuk Bupati Karawang Raden Adipati Arya Kusumadilaga, tercatat sebagai anggota Loge de Karawang Sekring pada awal abad ke-20, yang menandai keterlibatan bangsawan pribumi dalam gerakan tersebut. Selain itu, sejumlah tokoh Indo-Eropa seperti F.L. Winter dan tokoh pendidikan Barat di Hindia juga aktif di dalamnya, khususnya dalam pendirian perpustakaan Loge dan aktivitas filantropi di Bandung serta Semarang. Namun, keterlibatan tokoh-tokoh Bumiputra ini sering memunculkan kritik keras dari organisasi Islam, karena dianggap sebagai bentuk akomodasi terhadap kolonialisme dan ideologi sekular Barat. Dengan demikian, tokoh-tokoh Freemason di Indonesia mencerminkan keragaman sosial, mulai dari pejabat kolonial, seniman, hingga bangsawan pribumi yang mencari legitimasi intelektual dan status sosial melalui jaringan rahasia internasional ini. Dalam catatan sejarah, ritual Freemasonry di Indonesia pada dasarnya mengikuti pola yang diwarisi dari Eropa. Semua dilakukan di dalam sebuah loji atau gedung pertemuan yang tertutup rapat, sehingga dari luar masyarakat hanya bisa mendengar desas-desus. Prosesi dimulai dengan penerimaan anggota baru. Seorang calon anggota dibawa masuk ke ruang gelap dengan mata ditutup kain. Di tangannya diberikan benda-benda simbolik, seperti pedang atau palu, sementara dadanya disentuh dengan ujung logam dingin sebagai lambang ujian keberanian. Setelah itu, ia akan disumpah di hadapan para saudara Freemason dengan posisi tangan tertentu di atas kitab yang dianggap suci secara simbolis, bukan dalam konteks agama, melainkan sebagai pernyataan kesetiaan kepada prinsip rahasia persaudaraan. Di sekelilingnya, ruangan dihiasi simbol matahari, bulan, kompas, dan segitiga, yang semuanya diyakini melambangkan pencerahan dan penguasaan ilmu. Ritual dilanjutkan dengan prosesi naik tingkat, degree. Pada setiap tingkat, sang anggota diperlihatkan simbol atau isyarat khusus, kadang berupa kode jabat tangan, gerakan tertentu, atau kata sandi yang hanya dimengerti oleh sesama Freemason. Upacara ini sering dilihat masyarakat luar sebagai sesuatu yang aneh, bahkan menyeramkan, karena penuh dengan isyarat rahasia dan penggunaan cahaya lilin yang redup. Selain itu, ada pula pembacaan teks-teks filosofis tentang kemanusiaan, kebebasan, dan akal budi, disertai bunyi palu kayu yang diketukkan 3 kali sebagai tanda sakral. Bagi kalangan internal, ini dianggap simbol transisi menuju pencerahan intelektual. Namun, bagi masyarakat umum di Hindia Belanda, ritual itu sering disalahpahami sebagai bentuk pemujaan gaib atau bahkan berhubungan dengan kekuatan setan, sehingga bangunan loji di beberapa kota dijuluki rumah setan. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, organisasi Freemasonry di Indonesia secara resmi dilarang melalui keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962. Larangan ini muncul bukan tanpa alasan. Soekarno memandang Freemasonry sebagai organisasi rahasia yang syarat dengan simbol asing, identitas elitis, dan keterkaitan sejarah dengan kolonialisme Belanda. Dalam pandangan Soekarno, bangsa yang baru merdeka harus melepaskan diri dari segala bentuk pengaruh kolonial, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Selain itu, Freemasonry dituding mengusung nilai-nilai sekularisme dan humanisme yang dianggap dapat mengikis akar religiusitas masyarakat Indonesia. Organisasi ini juga dicurigai menjalankan agenda yang tidak transparan, karena semua ritualnya bersifat tertutup, penuh sandi, dan sulit diawasi oleh pemerintah maupun masyarakat. Situasi ini diperparah dengan berkembangnya persepsi publik bahwa Freemasonry identik dengan kolonialisasi budaya, serta stigma sebagai kelompok yang memusuhi agama, khususnya Islam. Karena itu, Soekarno menilai keberadaan Freemasonry tidak sejalan dengan ideologi nasional, khususnya Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, yang saat itu ia usung sebagai landasan persatuan. Dengan dalih menjaga keamanan ideologi negara dan memelihara keutuhan identitas bangsa, Freemasonry beserta organisasi sejenis akhirnya dibubarkan, dan aktivitasnya dilarang keras di seluruh wilayah Indonesia. Setelah dilarang oleh Presiden Soekarno melalui Kepres nomor 264 tahun 1962, aktivitas Freemasonry di Indonesia praktis berhenti total. Namun, pada masa reformasi,
Pemerintah mengeluarkan Kepres Nomor 69 Tahun 2000 yang mencabut sejumlah larangan organisasi, termasuk larangan terhadap Freemasonry. Secara hukum, sejak saat itu Freemason diizinkan kembali beroperasi di Indonesia. Meski begitu, berbeda dengan masa kolonial ketika loji-loji berdiri megah di kota-kota besar, setelah tahun 2000 Freemasonry tidak pernah benar-benar aktif secara publik. Tidak ada lagi pertemuan terbuka, gedung loji baru, ataupun kegiatan sosial besar seperti dahulu. Citra mereka yang penuh rahasia, stigma sebagai organisasi kolonial, dan kesan anti-agama membuat masyarakat luas tetap memandang sinis. Akibatnya, meskipun secara legal sudah diperbolehkan, hingga kini Freemasonry hanya eksis dalam lingkaran sangat terbatas dan praktis tidak menonjol dalam kehidupan sosial maupun politik Indonesia. Jejak Freemasonry di Indonesia memang meninggalkan banyak pertanyaan. Sebuah organisasi yang datang dengan membawa misi persaudaraan dan pencerahan, tapi justru berakhir dengan stigma, kontroversi, bahkan pelarangan. Dari loji-loji megah di masa kolonial, hingga larangan keras di era Soekarno, dan kemudian diam-diam hidup kembali setelah reformasi, semua itu membuat Freemason tetap diselimuti misteri. Lalu, apakah Freemasonry benar-benar sudah hilang dari Indonesia? Ataukah mereka masih ada, hanya bergerak dalam bayang-bayang, menunggu waktu untuk muncul kembali? Satu hal yang pasti, sejarah selalu menyimpan rahasia. Dan rahasia itu, hanya akan terbuka bagi mereka yang berani mencari kebenaran. Saya pamit, jangan lupa like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah unik dan misterius lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.